sebetulnya di 2024 lahirlah 3 golongan penting di Indonesia. Yang pertama adalah golongan penguasa baru, yang kedua golongan mantan penguasa, dan yang ketiga adalah golongan penguasa hybrid antara mantan penguasa dan penguasa baru. Kita punya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Itu yang dikatakan Prof. Hendra tadi. Data-data Indonesia itu aman karena kita punya kedaulatan digital. Kita punya otoritas terhadap data itu karena dulu aturan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012, Mas Aiman, itu mewajibkan data-data itu harus ada di dalam bumi Indonesia, harus ada di ranah tanah air Indonesia. 7 tahun berikutnya, 2019, coba ingat, 2019 itu presidennya siapa? Nah, itu pangkalnya kebobrokan. Gini Bang, tadi kan bilang nanti kita enggak. Saya sudah bilang bahwa saya tidak mau berbicara tentang apakah naik turunnya pajak itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Tapi kalau dibawa pada cerita sejarah bagaimana PPN 12% itu, kalian siap tidak? Gini. Siap tidak? Siap tidak kalau kita masuk pada perdebatan wilayah itu? Begini. Enggak, sebentar dulu. Siap tidak? Benar enggak? Enggak, siap usulan tidak? dari siapa? Siap tidak? Karena kalau kita bicara itu, saya akan bicara surpres loh. Surat presiden. Bagaimana surat presiden itu dikirimkan? Siap nggak? Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda dari sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Pranokarno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan, udah saya amankan di Rusia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono.
2024 menuju akhir waktu, menutup buku. Di malam pergantian tahun ini begitu banyak sukacita. Tapi tahun 2024 menjadi tahun yang sibuk dan bising. Dalam satu warsa terjadi ragam peristiwa, dari lika-liku pemilu hingga drama-drama pilkada, serta kebijakan yang dinilai rakyat mengelus dada. Dalam proses panjang berdemokrasi, sudahkah para pemimpin negeri merefleksi untuk benahi diri? Dan apa tantangan besar yang akan kita hadapi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara Spesial 2024. Dan kita akan panggilkan narasumber istimewa saya pada malam hari ini adalah politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Napitupulu. Selamat malam Bung Adian, selalu dengan semangatnya, dengan jaket kulitnya, dan kacamata yang nggak pernah berubah. Lalu kemudian juru bicara Partai Gerindra, Bung Astrio Veligen. Ya. Selamat malam Bung Astrio. Saya panggil siapa nih? Selamat malam. Rio aja Bang Aiman. Bung Rio, silakan. Baik. Selanjutnya kita akan panggilkan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Irma Huta Barat. Inang Irma. Selamat malam Inang. Terima kasih kembali. Selamat datang juga Guru Besar Komunikasi Universitas Erlangga, Profesor Henry Subiakto. Selamat malam Prof, terima kasih. Ini langsung dari Surabaya, enggak kan? Iya, wah, luar biasa, terima kasih. Lalu kemudian Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Bung San Salvator. Silakan Bung San Salvator. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga kita panggilkan pakar telematika, Bung Roy Suryo. Kita lihat beliau bawa apa hari ini. Belum boleh langsung buka baju. Oh, enggak, nanti. Kejutannya nanti. Kejutan. Oke. Kemudian pengamat politik, pemerhati politik, Bung Henry Satrio. Selamat malam Bung Henry. Baik, kita akan buka malam hari ini terkait dengan apa yang terjadi 2024, situasinya, gejolaknya, dan apa yang kemudian menjadi pembahasan utama. Lalu apa yang menjadi ramalan di depan mata 2025? Di depan mata tuh area yang paling dekat ya, mungkin Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Saya ingin mulai dulu dari Bung Heri dulu kalau gitu. Bung, apa peristiwa yang paling mengena di benak Anda di 2024? Saya bertanya itu dulu. Oke, untuk politik, sebetulnya di 2024 lahirlah 3 golongan penting di Indonesia. Yang pertama adalah golongan penguasa baru, yang kedua golongan mantan penguasa, dan yang ketiga adalah golongan penguasa hybrid antara mantan penguasa dan penguasa baru. Bisa jelaskan? Nah, 3 penguasa baru itulah, 3 kelompok penguasa itulah yang kemudian mempengaruhi peta politik di ujung-ujung 2024 ini dan mungkin saja di 2025. Apa contohnya? Misalnya terkesan ada politik sandra yang terjadi saat ini, dan itu hanya bisa terjadi antara penguasa dan mantan penguasa yang sama-sama memiliki kartu truf. Sebentar, maksudnya Jokowi dan PDI Perjuangan? Ya. Oke. Itu bukan. Kalau Pak Jokowi itu penguasa hybrid. Oh, penguasa lama maksudnya siapa nih? Penguasa lama PDI Perjuangan. PDIP, oke. Penguasa baru Gerindra yang sudah Anda hadap-hadapkan. Oke. Nah, Pak Jokowi ini penguasa hybrid. Hybrid maksudnya? Antara penguasa lama dan penguasa baru. Kenapa? Karena kan dia sudah berkuasa. Ya. Tapi anaknya masih ada di penguasa. Jadi masih berkuasa, Anda mengatakan itu? Ya hybrid lah kira-kira. Nah itu sebetulnya akhirnya. Bentar, Pak Jokowi masih berkuasa atau enggak? Menurut pengamatan Anda? Masih kalau sampai hari ini. Iya. Dan 2025. Jadi begini. Dan 2025? Ntar dulu nih, makanya saya nggak mau terjebak nih. Jadi pertanyaannya kan bagus tuh. Pak Jokowi masih berkuasa atau tidak? Secara de jure tidak. Tapi secara fakta pengaruhnya masih besar. Melalui apa?
Misalnya melalui Joman, melalui Mas Gibran, dan teman-temannya yang berada di koalisi Indonesia Maju. Jadi secara pengaruh dia masih ada dan masih besar. Lagi pula, kenapa demikian? Karena Pak Jokowi di ujung masa jabatannya ternyata kepuasan publiknya juga masih tinggi. Jadi kalau pertanyaannya Aiman masih berkuasa atau tidak, secara pengaruh beliau masih besar, tapi kalau untuk secara hukum dia tidak lagi berkuasa. Tadi 3 ya, Joman kan ormas, nggak punya kewenangan apa-apa. Ya. Yang kedua tadi apa? Teman-temannya di koalisi partai. Teman-teman koalisi partai, tapi kan nggak punya bargaining apa-apa kecuali kalau beliau memberikan sesuatu misalnya. Yang ketiga, Wapres. Oke, Wapres punya kewenangan, tapi masih jauh di bawah Presiden. Sebelum saya ke Anda setuju nggak dengan apa yang disampaikan? Pak Jokowi masih berkuasa di 2024 dan 2025. Ya, selamat malam. Yang tadi disampaikan, Jokowi masih berkuasa atau tidak? Salah satu Joman. Anda kan Joman. Iya, ditanyakan oleh Bang Aiman. Perlu kita ketahui, Jokowi hari-hari ini di pinggiran kota, di sudut kota. Tidak kemari untuk sibuk mengurus politik, beliau sibuk dengan keluarganya. Dinyatakan Jokowi masih berkuasa sama sekali tidak jauh dari panggangan api. Tetapi kemudian ada orang-orang yang gerah dengan Jokowi karena menganggap Jokowi ini sebagai batu sandungan terhadap apa-apa yang harus dilakukan. Ketika Jokowi masih terlibat di sini, mereka berpikir ini akan menjadi bahaya buat orang-orang yang merasa, wah, saya dulu kayaknya pernah ada persoalan, kira-kira seperti itu. Tapi Anda membantah bahwa nggak berkuasa? Secara de facto enggak. San, tapi pengaruh masih ada dong, San. Pengaruhnya masih ada dong. Pengaruh hari ini kita lihat bersama. Jokowi terakhir menjabat, rakyat memberi penilaian bagus. Dengan sekian persen, kurang lebih 75%, rakyat masih memberi rasa kepercayaan itu terhadap Jokowi. Hari-hari ini rasa kepercayaan Jokowi, rasa kepercayaan rakyat terhadap Jokowi masih ada. Tidak begitu saja menghilang. Nah, itu yang perlu dicatat. Bukan persoalan Jokowi mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang di luar kehendaknya, yang udah masuk kepada ranah-ranah pemerintah, ranah-ranah undang-undang, jauh dari itu. Saya tambahkan ya Bang Aiman. Enggak, pengaruh apa? Tadi Anda katakan punya pengaruh dong. Pengaruh apa sih? Jadi begini, kali pertamanya dalam sejarah Indonesia ada mantan presiden dan presiden, atau presiden ke-7 dan presiden ke-8 ini memiliki komunikasi yang bagus, memiliki komunikasi yang baik. Belum pernah terjadi Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur, Gus Dur. Ada gesekan lah begitu Anda mengatakan. Selalu ada hal yang membuat mereka tidak berkomunikasi dengan baik. Tapi kali ini ada komunikasi dengan baik, minimal persepsi publik, minimal citra publik yang terbangun adalah seperti itu. Sehingga dengan ada komunikasi yang baik, maka terlihat masih ada pengaruhnya. Yang paling terlihat apa? Salah satunya adalah orang-orang dekat Jokowi masih berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dengan citra komunikasi yang terbangun tadi, dengan citra kedekatan yang bagus tadi, maka tidak berlebihan menurut saya katakan bahwa si penguasa hybrid ini masih memiliki pengaruh dalam perpolitikan. Dan Anda meyakini itu? Oh iya. Oke. Saya sebelum buang Andian saya ke Prof. Henry Subiakto. Anda setuju yang mana? Henry Satrio, Hensa, atau Bung San Salvator, Prof? Saya boleh punya pendapat sendiri. Boleh, silakan. Kegaduhan ini tidak akan selesai. Ini hanya persoalan kegaduhan yang tahun 2024 terjadi, nanti 2025 juga akan berulang. Akan berulang. Dan kegaduhan seperti apa misalnya? Ya seperti inilah terjadinya kegaduhan bahwa orang sibuk dengan persoalan-persoalan politik praktis, persoalan-persoalan presiden dan sebagainya. Padahal kita punya persoalan-persoalan yang lebih besar. Tapi kan ada korbannya yang kemudian diyakini oleh PDIP ada. Iya. Mas Hasto jadi tersangka, itu yang diyakini oleh PDIP kan? Ya itu ada korbannya, sekaligus juga bisa kita lihat bagaimana nanti dinamika antara Pak Hasto dengan PDIP dengan Pak Jokowi yang sekarang ini nampaknya kan kalau kegaduhan kan cuma berisik tapi tidak ada action. Kalau ini kan dianggap, saya bukan katakan ini, dianggap oleh PDIP ada aksinya. Ya memang iya. Karena begini, masyarakat kita ini kan sebenarnya sudah terpecah, sudah terbelah antara mereka yang mendukung, katakanlah ya, mendukung tadi yang namanya
istilahnya Mas Henry itu adalah kekuasaan hybrid begitu kan, dengan yang ingin supaya berbeda, melepaskan itu supaya hybrid itu tidak ada lagi, supaya ada yang namanya presiden itu memang ya presiden ini ya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi kan begitu kan, ada yang keinginan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya sebagai seorang akademisi yang sebenarnya sudah agak bosen bicara mengenai seperti ini dan ini tidak akan selesai, saya punya agenda sendiri bahwa negeri ini sedang terancam. Saya itu 1 bulan kemarin ya, sebulan saya riset di Indonesia bagian timur dan ternyata memang ada persoalan besar di mana ketika kita sedang ribut seperti ini, negara kita semakin lemah dan negara kita ini sedang menuju pada suatu kondisi yang namanya kolonisasi digital. Ada kolonialisme digital. Dijajah secara digital. Dijajah secara digital. Kita ini ribut ini sebenarnya ribut ini juga bagian dari konteks digital. Karena algoritma kita memang menyebabkan kita harus ribut. Kalau algoritma ini kita ikuti, memang akan menarik sekali yang namanya keributan-keributan. Mas Adian Apitupulu muncul, kemudian beliau muncul. PPN 12%. PPN 12%. Itu menarik, itu menyebabkan kita semua itu lalu tertarik ke dalam diskusi-diskusi yang tidak ada selesai seperti ini. Ya. Tapi Anda lihat bahwa negara kita ini sebenarnya banyak masalah besar. Salah satunya ingin saya sampaikan dalam forum ini, karena ini forum suara rakyat dan saya kebetulan jadi rakyat sekarang. Kalau dulu saya di situ, gitu kan? Saya rakyat. Begini, Indonesia sedang menghadapi sebuah keadaan yang genting dalam konteks digital. Kemarin terjadi yang belum dibahas nih, yang namanya judi online. Itu juga terjadi 2024. Penipuan online, apakah sekarang tidak terjadi? Saya berkali-kali ketemu orang dan saya harus menjelaskan tentang penipuan online. Itu juga terjadi 2024. Mengenai pornografi terjadi banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang ada di depan kita. Tapi kita sibuk dengan hal yang tidak selesai-selesai. Gitu kan? Oke. Nah, begini. Dulu negeri kita yang damai ini dan kaya ini didatangi oleh kekuatan asing itu ingin menguasai Indonesia. Dulu ada namanya VOC. VOC itu sebuah korporasi. Ada orang-orang Portugal datang ke Indonesia menguasai alam Indonesia. Secara ekonomi waktu itu. Lalu mengambil sumber daya alam dan sumber hasil-hasil bumi. Sekarang keributan-keributan ini siapa yang untung? Yang untung adalah kapitalisme digital. Yang untung adalah monetisasi dari apa yang ada di media sosial. Termasuk ini pun nanti akan dipotong-potong di media sosial. Dan itu akan menjadi monetisasi dan menguntungkan kapitalisme digital yang ada di luar sana. Sekarang yang namanya bumi Indonesia, kalau bumi Indonesianya juga kita perdebatkan, anak cucu kita itu nanti akan ada di atasnya bumi Indonesia yang namanya public sphere-nya, cyberspace-nya Indonesia. Siapa yang berkuasa di cyberspace Indonesia? Hampir lebih 90% itu adalah korporasi-korporasi global. Mana korporasi Indonesia yang ada di dunia digital kita? Nggak ada. Kecil sekali lah. Ada tapi kecil. Kedua, sekarang kalau sudah mereka ada di sini, apakah mereka diam saja? Tidak, mereka mengambil barang yang paling berharga dari kita, yaitu apa? Data. Data apa? Data kita semua, data keributan, data apa. Jadi peta politik tadi ada penguasa baru, penguasa lama, penguasa hybrid, mereka udah tahu tuh ya. Ada penguasa Google Google tahu dan itu penguasa dunia yang bisa mengambil semua keuntungan monetisasi termasuk mengadu domba kita semua. Semakin ribut, mereka semakin beruntung karena monetisasi itu. Nah, persoalannya adalah negara ini sekarang menjadi ajang rebutan perusahaan-perusahaan global itu, termasuk kemarin saya di Indonesia Timur, di NTT, di Maluku Utara, bahkan saya juga dapat laporan yang dari Papua, ada juga yang dari Indonesia Barat, yang namanya Starlink itu sudah sekarang merajalela. Dan itu adalah hasil dari pimpinan-pimpinan 2024 yang mengundang Elon Musk, mengizinkan Elon Musk. Tapi sekarang bukan hanya Starlink, dari Cina. Jadi ada semacam
60 Starlink, itu istilah punyanya Cina, juga akan masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia ini sekarang jadi pasar, dan kita termasuk para pemimpin ini tidak memiliki roadmap bagaimana menghadapi digital kapitalisme, bagaimana menghadapi kolonialisme digital. Nanti kita bicara soal itu ya. Itu. Kita bicara. Jadi artinya tidak perlu ada intelijen khusus, cukup intelijen yang ada di media sosial, mereka tahu semua. Satu kejadian penting lagi di 2024, menyambung Prof. Henry. Hilangnya YouTube channel saya hampir 40 hari. Kenapa kok bisa hilang? Setelah mau wawancara atau berkomunikasi atau berdiskusi tentang judi online, hampir 40 hari hilang YouTube saya. Terus kenapa itu? Ya ini saya curhat sekalian. Enggak, apa dugaan Anda sih? Ya tadi itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Henry tadi, bahwa masalah judi online ini juga ternyata masalah besar yang diperhatikan. Jadi pada saat ada rakyat seperti saya berkomunikasi atau berdiskusi membahas judi online, besoknya nggak ada YouTube-nya. Padahal itu YouTube bagus banget. Ya ampun. Ya sekalian curhat, kan rakyat bersuara. Bang Roy keberatan? Enggak, saya mendukung Mas. Oh silakan kalau gitu. Oke. Tapi Mas Roy tadi iya Pak. Iya. Prof. Subiakto mengatakan iya. Tapi yang bikin gaduh Mas Roy juga. Enggak. Saya gaduh karena penguasa lama tadi yang sekarang disebut hybrid, itulah pangkalnya kegaduhan. Pangkalnya kegaduhan. Ya, karena dulu sebenarnya saya nggak perlu sebut dulu zaman siapa. Kita punya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Itu yang dikatakan Prof. Henry tadi, data-data Indonesia itu aman karena kita punya kedaulatan digital. Kita punya otoritas terhadap data itu karena dulu aturan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012, Mas Aiman, itu mewajibkan data-data itu harus ada di dalam bumi Indonesia, harus ada di ranah tanah air Indonesia. 7 tahun berikutnya, 2019, coba ingat, 2019 itu presidennya siapa? Nah, itu pangkalnya kebobrokan. Muncullah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, koreksi saya kalau salah, Prof. Henry. Itu membolehkan dalam pasal 21-nya ada kata-kata bahwa data-data digital itu boleh di Indonesia atau boleh di luar negeri. Itulah pangkal dari segala ini. Jadi artinya judi online, budi online, budi online? Judi online ya. Judi online atau budi online yang benar? Ya. Judiari itu waktu ketika menjadi Menkominfo ya. Itu kemudian tahu dia, harusnya dia punya otoritas. Seorang judiari itu harusnya dia punya otoritas. Judi online, kok judiari sih? Budi online. Anda ini pengen acara ini di take down juga? Diambil juga? Kalau di take down, karena itu peristiwa yang saya alami itu. Itu kalau di take down, saya sebutkan 5 bandar besar judi, Mas. Nanti inisialnya saya sebutkan. Ya, yang itu diketahui oleh Pak Budi online tadi, ya. Dan kemudian ternyata itu tidak ditindak. Padahal itu mudah. Kalau itu tidak clear, artinya gini, Mas. Setelah ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang kita mungkin Mas Henry nanti bisa sebutkan itu presidennya siapa 2019 itu, itulah pangkalnya semua karena data-data artinya sengaja dibuka. Iya. Kemudian ada sesuatu di situ. Betul. Oleh siapa? Nah, oleh siapa? Anda mengatakan oleh presiden 2019 waktu itu Pak Jokowi. Ya saya lupa presidennya siapa 2019. Oke, nanti itulah kita ujung pangkalnya. Kalau Pak Prabowo nanti, ini simpel aja. Kalau Pak Prabowo ingin mengembalikan kedaulatan digital, ya, ubah lagi peraturan pemerintah itu, ya, dan kemudian lakukan. Mungkin nanti Menkom Digi yang baru, Mutia Hafid akan lebih mudah lagi. Nggak, ini maksudnya gini, sengaja saya menangkap kesan begini, itu sengaja dibuka supaya judi online itu bisa lebih leluasa. Memang harus sengaja dibuka. Karena supaya judi online lebih luas, Anda mengatakan ini itu untuk supaya investasi digital itu bisa berkembang, katanya begitu. Tapi akibatnya apa? Semua pemain budi online kemudian lari ke luar negeri gitu loh. Sehingga akibatnya apa? Ranah dari yurisdiksi kepolisian kita nggak bisa jangkau ke luar negeri. Jadi itu kesengajaan tidak, Mas? Kalau kayak gitu. Itu maksud saya. Tapi pemainnya tetap dari dalam. Luar dan dalam. 2012 itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengharuskan di Indonesia. 2012 presidennya siapa ya? Gitu. Saya juga udah nggak di partai itu lagi, tapi artinya nasionalisme itu clear banget. 2019 malah justru ditaruh di luar negeri. Itu kuncinya, Mas. Dari itu kalau Pak Prabowo tarik kembali, hormat kita kepada Pak Prabowo. Dengan ditaruh di luar negeri akan menjadi liar. Sangat liar dan kita
Sekarang nggak bisa apa-apa. Polisi cuma mengatakan, waduh, itu kan servernya dulu. Dan itu kesengajaan menurut Anda? Ada kecurigaan kesengajaan? Ya, saya harus mengatakan begitu karena untuk keuntungan pihak-pihak tertentu? Pastilah. Kita apa yang tahu, dicari uang? Kerugian dari budi online itu kan sudah mencapai 900 triliun tahun tahun ini, Mas. Gitu. Kabarnya jadi, begitu. Kalau mau, PPATK kembalikan aturan itu ke dalam negeri Indonesia sehingga kita tidak semakin merugi. Oke, apakah benar apa yang dikatakan oleh Bang Roy Suryo? Nanti kita akan bahas. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tadi barusan saya belum begitu paham, tapi saya membaca sedikit. Mas Roy Suryo ini membuka kotak Pandora. Kotak Pandora dari peraturan digital yang dibuat 2019, Presidennya Pak Jokowi pada kala itu, yang kemudian akhirnya memunculkan tadi judi online, yang angkanya luar biasa, 900 triliun, dan terkait dengan kekuasaan pemilu pilkada. Bukan hanya judi online ya, dan seterusnya. Kekisruhan yang terjadi itu termasuk ketika awal tahun lalu, saya teriak keras waktu itu ketika KPU waktu itu bertahan, oh kami hanya menggunakan data di luar negeri. Saya langsung bilang bohong. Terkait dengan pemilu pilkada juga ini? Iya, kan servernya waktu itu ditaruh di Allium Computing Co Limited, itu milik Alibaba. Di China? Tiongkok? Singapura. Oh, Singapura. Okay. Kemudian backup besarnya ada di China. Mereka waktu itu mengatakan, Mas Aiman, bikin konferensi pers di gedung KPU. Ya. Data-data itu ada di Indonesia, bahkan ketua KPU-nya yang akhirnya kena masalah asusila itu, ya. Itu waktu itu kemudian kan bilang, sejauh pengetahuan saya waktu itu langsung teriak, oh ini berarti pengetahuannya nggak jauh ini, gitu ya, gitu. Karena pengetahuan dia nggak ngerti bahwa data-data itu ada di Indonesia dan terbuka, artinya terbuka. Ternyata di luar, iya. Ternyata di luar dan. Nah, apa ruginya kalau data di luar? Ya bisa dimain-mainin sama orang luar, Mas. Dengan enaknya saya. Makanya kan ada JSON script waktu itu yang saya temukan juga. Mas Aiman, sebentar dong. Itu kan sebelahnya Mas Roy itu kan masih berkuasa waktu 2019. Dan tempatnya ada di Kominfo tuh. Enggak, ya nanti kita tanyakan. Tapi saya tanyakan dulu soal judi online dulu misalnya. Ya. Dengan server di luar, dengan server di dalam apa bedanya? Toh orang juga bisa main dengan server di luar, orang bisa menuju ke sana. Dengan mudahnya Kominfo dulu atau Komdigi sekarang, kalau server Kominfo lah kan ini dulu kita bicara. Ya, kalau server itu hanya di dalam negeri, dengan mudahnya dimatikan mudah. Dia tinggal instruksi kalau di dalam negeri. Ya, kalau di dalam negeri ke ISP, Internet Service Provider di bawah ABGI. Kalau di luar kan juga nggak ada masalah, dia bisa juga menuju ke sana, gampang tinggal ngetik www. Jauh angkanya akan bisa jauh diredam, akan bisa jauh. Logikanya di mana kalau dipromokan di sini? Enggak, Mas, kan dengan mudah. Dengan mudah itu bisa dicekek, istilah teman-teman IT itu dicekek. Jadi jalurnya bisa dicekek. Kan sekarang banyak cara untuk misalnya dikunci. Pakai VPN misalnya, Private Network. Yeah. Enggak, tidak semudah itu orang juga menggunakan VPN, Mas. Kalau pakai VPN kan kita tinggal ini kan minta bicara tinggal literasi. Betul. Kan? Kita tinggal minta kepada operator-operator yang ada untuk kemudian men-setting dia itu. Orang harus men-setting sendiri VPN-nya. Peraturan 2019 itu menurut Mas Roy adalah sebuah kesengajaan yang kemudian digunakan dalam tanda kutip mencari uang. Mencari uang. Karena contohnya. Dari mana uangnya? Kan ini uang rakyat misalnya yang kemudian katakanlah salah satunya main judi online. Betul. Pemerintah dapat atau kekuasaan dapat dari mana? Seperti kemarin ketika 5.000 situs katanya kemudian dengan mesin ICE ya, dengan automated mesin itu kemudian dilakukan sortir itu ya. Kemudian bisa dicekal ada sekitar 4.000. Ada yang dicekal, ada yang enggak. Nah, yang 1.000 kan dimanfaatin. Emang itu larinya nggak berhenti di mereka, Anda yakin? Enggak, Mas, itu kan larinya kan ke oknum yang angkanya kalau gede banget. Oknum itu saya sangat yakin nggak sekedar jatuh ke seorang direktur atau seorang dirjen, tapi pasti yang lebih tinggi lagi. Saya ke Prof Subiakto. Berani ngomong nggak? Ini belum yang mantan menterinya dulu. Nanti saya ungkap, Mas. Ya. Ada 5 bandar besar itu nanti. Dan itu Anda menengarai itu buat kepentingan politik? Ya. Kan dia mau buka partai politik tadinya. Pilkada dan lain sebagainya. Ya, itu urusan lain. Termasuk kaitan ke Pak Jokowi dong kalau itu diuntungkan. Ya, Mas Aiman itu yang bilang. Enggak, saya bertanya ini. Yang jelas dia mau bikin partai politik pada saat pertengahan Desember yang lalu. Ini maksudnya Anda mau mengatakan iya sih, Judiari.
Oke, sebelum saya ke Prof, sebelum saya ke Prof dulu deh. Anda ada komentar nggak? Ini karena tudingannya udah terlalu jauh menurut saya. Ya, yang pertama kita hormati perspektif dari Bang Roy. Ini negara demokrasi, mengkritisi boleh sah-sah saja. Tapi asal fakta kok Bang San. Asal jangan memfitnah. Ya kan? Yang perlu kita sadari hari logikanya tadi disampaikan Mas Roy masuk akal, tapi meskipun pembuktiannya kan beda lagi gitu. Iya, yang perlu kita sadari hari ini terkait judi online hari-hari ini sedang dalam proses hukum. Kemudian di framing lagi bahwa ini ada keterlibatan segala macam. Kemudian mau dipersoalkan bahwa ini seakan-akan persoalannya kesalahan total ada pada presiden. Jauh dari itu sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Ini peraturan dibikin untuk kepentingan masyarakat, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Apakah itu salah kepada presiden? Pertanyaannya itu. Kemudian siapa yang menguntungkan di sini? Salah Mas, kalau presidennya waktu itu tegas ya Mas San. Terus kemudian itu berarti ada yang manfaatkan. Persoalannya siapa yang menguntungkan di situ? Apakah presiden kita terpilih pada saat itu Jokowi dalam hal ini menerima manfaatnya? Yang menerima manfaat yang jelas salah satu menterinya itu pasti terlibat. Oh, itu beda. Kok Anda bisa bilang pasti terlibat dari mana? Ya kan kalau dia tidak terlibat. Nah, yang hal-hal yang dia seperti bisa ini kemudian meng-cut aturan itu atau dia mengusulkan pemerintah. Karena ini PP ya, peraturan pemerintah, kan bukan permen. Berarti kan dia harus ada kerjasama dengan pemerintah waktu itu untuk kemudian melakukan menarik kembali aturan itu. Itu Mas. Ya, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita luruskan. Jangan juga semua hal yang bukan perbuatan, yang bukan tindakan dari seorang presiden, kemudian seakan-akan seolah-olah itu kesalahan fatal presiden. Jangan seperti itu juga. Presiden hari-hari ini sudah jauh tinggalkan Jakarta, mengurus keluarga, sebagai sosok yang negarawan. Saya pikir hari ini udah selesai lah. Tidak perlu di framing lagi bagaimana Jokowi zaman dulu jahat lah. Jauh lah dari itu. Ya, oknum yang merasakan keuntungan. Bukan presiden tersendiri. Kemudian dipersoalkan. Pertanyaan saya mendasar, Bang Suryo mengetahui nggak keuntungan dari seorang presiden itu atau presiden mendapatkan manfaat atau tidak? Coba dijelaskan. Ya, insya Allah nanti akan terbukti. Ya nggak apa-apa lah. Presiden sekarang sedang nari-nari bersama keluarga. Mantan presiden, maksudnya presiden. Mantan presiden. Okay. Nari-nari bersama keluarganya sih boleh-boleh aja. Itu katanya nggak cawe-cawe. Tapi nanti kalau diurut nanti dan kalau Pak Prabowo nanti tegas ya, semua akan terbuka. Kita tunggu aja Pak Prabowo. Iya, tadi disampaikan juga oleh Bang Suryo mengatakan bahwa Budi Ari pasti. Ini kata pasti. Seakan-akan dia udah mendahului proses hukum kita hari ini. Padahal masih dalam proses hukum. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Saya bilang Judi Ari loh ya, bukan Budi Ari. Boleh. Judi Ari dalam Budi online. Oh, Judi online. Yang mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan, Bung Trio. Pertama di sini ada senior saya, Bang Roy Suryo, merupakan salah satu tokoh yang saya hormati. Tapi saya sekali lagi Bang Aiman ingin mengingatkan pesan yang selalu dititipkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, bahwa kita harus selalu menjauhi narasi-narasi yang memecah belah, narasi-narasi yang tendensius, dan justru kita harus menggaungkan narasi-narasi persatuan. Karena di depan kita banyak sekali tantangan-tantangan baik di tingkat domestik dan terutama di tingkat internasional yang akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas atau tidak. Termasuk darurat digital tadi. Betul. Ya. Kedua adalah sebelum kita masuk ke perkara judi online, saya ingin mengomentari sedikit komentar dari senior saya juga, ada Bang Hensat di sini yang mengatakan bahwa ada istilah pemerintah hybrid. Saya ingin tegaskan di sini Bang Aiman bahwa tidak ada istilah pemerintah atau penguasa hybrid. Karena di tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia telah menentukan keputusannya bahwa mandat tersebut akan diberikan dan telah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga tidak ada lagi istilah penguasa hybrid atau pemerintahan hybrid. Ketiga, kita masuk ke dalam substansi. Kami sepakat, permasalahan judi online ini merupakan permasalahan amat besar dan bahkan kami dari Partai Gerindra dengan tegas mengatakan perkara judi online ini merupakan musuh bersama di Republik Indonesia. Kenapa Bang Aiman? Pertama, kita harus menyadari jumlah perputaran uang di tahun 2024 kemarin dari Pak Budi Gunawan sudah menyatakan, datanya sudah dibuka, ada sekitar 900 triliun perputarannya. 900 triliun itu Bang Aiman kurang lebih seperempat daripada total APBN. 900 triliun dari keringat kerja keras rakyat.
yang harusnya bisa dibelanjakan di pasar-pasar, di warteg untuk menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi justru mengalir hanya ke segelintir pihak, bahkan mengalirnya sampai ke luar negeri. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan urgensi daripada masalah judi online ini. Yang kedua adalah, memang sempat ada, Bung Roy sempat menyarankan, apakah mungkin kita mengisolasi akses dengan hanya memberikan data center atau server-server itu jangan sampai ada bisa diakses dari luar. Kalau bisa hanya kita bikin domestik saja di servernya. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia ini, mungkin kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa mendikte. Tapi yang mungkin Bung Roy sedikit lupa adalah kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi, di mana semuanya ada efek kausalitas. Ketika kita menarik sebuah pelatuk untuk katakanlah dalam tanda kutip proteksionisme terhadap bisnis-bisnis atau usaha-usaha dari free market, dari persaingan global yang memang dilakukan secara sehat, maka itu akan menimbulkan beberapa repercussions. Tadi kalau ada tudingan, itu sengaja aturan yang dibuat 2019, dan tudingannya itu adalah, atau kecurigaannya itu adalah terkait dengan kekuasaan pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Maka masuk server-server di luar negeri tadi. Nah, maka daripada itu Bang Aiman, justru yang harus kita perbaiki dan akan kita perbaiki, satu sudah pasti dari elemen penegakan hukum. Tapi kedua yang lebih penting adalah, kalau mau menegakkan hukum dengan betul, dengan baik, maka kita perlu mengetahui dulu how it works. Bagaimana sih sebenarnya sistem orang judi online ini bekerja. Seperti yang kita tahu, saat ini permasalahannya adalah orang siapapun, rakyat bisa melakukan deposit untuk melakukan judi online dengan jumlah saldo yang sangat minim. Nah, yang kita harus perhatikan di sini adalah kalau ada transaksi sistem keuangan, apapun modus operandinya, baik itu melalui transfer bank, apakah itu melalui pulsa, ataukah bahkan ada yang menggunakan voucher Google Play Store dan sebagainya, itu ada yang namanya sistem on-ramp maupun off-ramp ke dalam sistem finansial nasional kita. Nah, ketika kita bisa mendeteksi hal tersebut, maka barulah kita bisa melakukan penegakan. Tapi Anda membantah pernyataan Bung Roy bahwa itu nggak ada kaitan apa yang kemudian ditetapkan 2019 server luar negeri dengan pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Itu yang saya mau tanyakan. Itu yang saya bilang adalah pernyataan yang sangat tendensius. Kalau ada penggiringan opini seakan-akan peraturan tersebut diciptakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, cari uang untuk kepentingan elektoral gitu. Yang mengatakan hal tersebut, yang membuat statement tersebut, wajib untuk dapat membuktikan fakta-faktanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Andai kata peraturan itu tetap sama dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang tidak membolehkan data center itu ada di luar negeri, insya Allah jauh lebih aman dan judi online itu tidak akan sebesar ini. Dan pemilu kita, saya juga tidak akan protes kalau kemudian terbukti oleh Komisi Informasi Pusat bahwa ternyata KPU telah salah menggunakan server di luar negeri. Itu aja. Saya ingin sedikit thought eksperimen nih dengan Bung Roy dan juga dengan Bang Aiman. Kita bayangkan suatu saat Indonesia bisa memiliki produk-produk digital yang dapat bersaing di tingkat global dengan social media atau OTT yang sekelas global. Ya. Lalu ketika kita memberlakukan peraturan tersebut, lalu kita dibalas. Negara-negara besar dengan populasi banyak, dengan market yang juga besar, juga balik menutup akses untuk semua data-data atau produk-produk digital yang berasal dari server Indonesia. Maka ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Enggak, Mas. Indonesia yang kita perlu perbaiki. Indonesia punya ini wajar untuk ranah global, ya wajar taruh di luar negeri. Kita melakukan yang namanya adalah perdagangan secara bebas dan tidak bisa proteksi secara fair. Tentu saja ini bisa dilakukan. Maka daripada itu harus kita perbaiki. Improvement adalah sistem defense kita terlebih dahulu. Bagaimana kita memitigasi, meminimalisir. Justru kita sebenarnya harus bangga, harus siap, harus berdaulat dengan saya masuk akal juga. Kita. Jadi kalau seandainya ini kan bisa aja Singapura punya server di Cina, bisa aja dong. Kan nggak mungkin Singapura hanya di Singapura aja. Misalnya seperti lain, itu. Mas. Singapura kotanya kecil, negaranya kecil, jumlah penduduknya juga tidak seperti Indonesia. Indonesia ini dengan 278 juta jiwa, dengan 145 akses ke internet, itu kita potensi besar dan kita kalau berani kita bisa melakukan itu. China juga melakukan itu. Mereka juga punya Google sendiri. Mereka juga punya search engine sendiri. Jadi artinya apa? Ini masalah keberanian. Saya sangat yakin, Mas. Dan saya sangat dorong. Kalau Pak Prabowo berani melakukan ini, siap. Hormat betul kita. Dan karena, itu Indonesia bisa. Anda mencurigai bahwa ini ada udang di balik batu gitu ya? Ya, ada udang di balik batu. Ada kaos di balik baju, Mas. Jadi kalau itu kemudian kita lakukan, ya kita nggak perlu kemudian melakukan, nah ini kaosnya kita tidak perlu melakukan people power, Mas.
Apa tuh? Ini people power, aman. Ini dia nggak menyentuh satu orang. Jadi ini kalau terjadi, kita ini dikuasai oligarki sekarang, Mas. Maksudnya? Dengan data di luar negeri, dengan data digital itu, kemudian yang menguntungkan, yang diuntungkan siapa? Para oligarki yang ada di Indonesia. Apa kaitannya? Kaitannya ada, Mas, karena pemilik server kemudian yang melakukan itu juga para oligarki ini. Jauh, Mas. Sedikit itu tambahkan, Bang Eman. Jadi begini, tadi Bung Roy menggunakan beberapa contoh seperti misalnya di Rusia search engine-nya ada Yandex, memakai Google. Kalau di China memakai Baidu dan sebagainya. Bang Eman, pertama yang harus kita garis bawahi adalah Presiden Prabowo selalu berkali-kali mengutarakan, kami menghormati semua hegemoni kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Kami menghormati Rusia, kami menghormati Tiongkok, kami juga menghormati Uni Eropa, Amerika Serikat, dan semua blok-blok yang ada di dunia ini. Tetapi Indonesia itu menjalankan policy yang disebut sebagai the good neighbor policy. 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan yang paling penting, Bung Aiman, Indonesia memiliki the Indonesian way, cara Indonesia sendiri. Ketika kita ingin melakukan diplomasi, termasuk ketika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dalam negeri. Sehingga saya rasa perdebatan ini kita semua setuju kok. Judi online ini musuh bersama, musuh yang sangat besar dan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Tinggal kita akan sangat mengapresiasi kalau kita ada bantuan tenaga dan pikiran dari individu-individu yang luar biasa seperti Bung Roy di sini yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana the know-how supaya kita bisa menciptakan sebuah sistem. Kalau bulletproof mungkin susah ya, kalau totally anti peluru mungkin susah. Tapi seperti Bung Roy katakan, meminimalisir. Karena ujung-ujungnya kalau kita berbicara 900 triliun, yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Itu adalah uang yang harus berputar di antara rakyat-rakyat kita sendiri. Tapi itu tidak terjadi, Bung Eman. Jadi kita setuju itu adalah sampel, Mas. Bersama. Karena Mas di Gerindra usulkan kepada Pak Prabowo cabut peraturan pemerintah itu. Itu aja, sampel itu aja. Karena itu yang jadi biang masalah menurut Bang Itu Roy. masalah. Ya. Anda setuju dengan itu? Itu yang menjadi biang masalah karena server di luar negeri jadi biang masalah. Itu yang tadi saya sudah sampaikan, Bung Aiman. Memang di era dewasa ini, di era modern ini akan sebuah sangat keniscayaan sulit secara pragmatis kalau kita mengatakan kita akan menutup diri dari akses-akses server di luar. Kita nggak nutup diri, Mas. Ini biar yang dulu di pemerintah ini. Oke, nanti saya berikan kesempatan pada Prof Subiakto. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi itu apa? People power. Nggak ada hubungannya sama people power 98. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini kalau nggak hati-hati, nanti bisa people power 2025, Mas. Halo tuh Mas Ensa. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Tadi Prof Henry Subiakto ingin meluruskan sesuatu. Silakan, Prof. Ya, ketika data server itu ada di luar negeri, yang untung tentu saja perusahaan-perusahaan asing. Iya, dan itu kan dilakukan mahfum oleh banyak negara juga di luar, betul? Itu lobby-lobby asing kepada Indonesia. Dan negara luar juga melakukan itu? Ya, begini, justru sebenarnya kalau kita lihat Singapura, Malaysia misalnya. Kalau Anda melihat Uni Eropa, itu ada yang namanya lokalisasi data. Di negara mereka saja. Salah satu cara untuk membangun yang namanya digital sovereignty, kedaulatan digital itu adalah lokalisasi data minimal di negara-negara yang sepakat membuat regulasi itu. Maka Uni Eropa itu datanya harus di Uni Eropa. Jadi nggak sembarangan luar negeri lah. Tidak sembarangan luar negeri, tapi dia 27 negara di Uni Eropa itu seperti itu. Dan tadi apa yang ini menarik karena apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo bahwa ada kong kali kong di situ, ada kecurigaan di situ, itu mungkin saja terjadi. Ya itu kan kecurigaan kan boleh-boleh saja kan. Karena dulu sebenarnya sudah pertentangan antara server dalam negeri dan luar negeri itu di dalam pemerintah itu terjadi. Ini kaitan ke 900 triliun loh, luar biasa. Iya. Dan itu mungkin saja terjadi. Ada yang dapat keuntungan di dalam negeri dari situ. Itu konsekuensi. Karena konsekuensinya ketika data itu ada di luar negeri, maka lalu pengawasan menjadi sulit, penegakan hukum menjadi sulit, kan begitu kan? Bagaimana seorang atau katakanlah penegak hukum Indonesia harus datang ke luar negeri lalu melakukan police line? Itu suatu yang tidak mungkin. Makanya ini menjadi problema besar. Makanya sampai ada konvensi cybercrime yang dikeluarkan oleh UN bahwa kalau ada sebuah kriminal cybercrime yang
sanksinya lebih dari 5 tahun, negara lain itu harus memberikan datanya. Dan ketika ada 900 triliun tadi mungkin saja mengalir ke oknum tertentu yang kemudian sekarang kan itu konsekuensi impact negatifnya didapat oleh orang-orang yang menjadi tersangka ini. Bisa jadi seperti itu. Dan mengalir kemana-mana mungkin saja. Ya bisa jadi seperti itu. Kan itu seperti itu ya. Karena memang kenyataannya kan memang judi online sangat besar. Tapi satu lagi yang dikaitkan dengan data digital sovereignty itu selain data harus di negara sendiri atau katakanlah dilokalisasi. Yang kedua adalah data itu tidak dikuasai oleh perusahaan asing. Karena sebenarnya teknologi dan perusahaan asing itu mengikuti politik dan hukum di mana negara itu berada. Misalnya contohnya kalau data kita ada di perusahaan Amerika, maka mengikuti hukum Amerika. Dan hukum Amerika itu memiliki, katakanlah ya, saya berkali-kali mengatakan hukum Amerika itu ada yang namanya US Cloud Act 2018, yaitu suatu regulasi yang berlaku di Amerika bahwa semua data yang dikuasai oleh perusahaan Amerika itu berhak dibuka oleh penguasa Amerika atau penegak hukum Amerika. Dan ini juga berlaku juga di Cina. Cina juga bikin semacam US Cloud Act namanya Yukun Akuan Fa namanya, itu regulasi yang berlaku di negara RRC. Kalau ada data yang dikuasai oleh perusahaan RRC, maka penegak hukum RRC maupun pemerintah dan intelijen RRC berhak untuk membuka data itu. Makanya ini menjadi ironi kalau negara kita membiarkan datanya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Berarti bisa diakses. Apalagi kalau data itu data-data pribadi yang sensitif, data pemilu dan sebagainya. Itu bisa diakses, bahkan mungkin bisa diubah juga. Itu yang kenapa kedaulatan digital itu menjadi penting. Baik. Saya ke Bung Adian. Bung Adian, tadi disebutkan ya, tadi ada sebut misalnya terkait dengan 900 triliun judi online yang sengaja kemudian dicurigai bahwa itu disengaja dibuat di 2019 untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penguasa lama, penguasa baru, penguasa hybrid. Anda punya komentar soal itu semua? Komentarin apa ya? Yang mana yang dikomentari? Kalau Republik kita ini semuanya masalah kok gimana? Semua masalah masa sih Bung Adian? Betul. Dan gimana tuh penjelasannya? Dan gini kita berharap bahwa setiap kekuasaan baru, pemerintahan baru itu menyelesaikan masalah sebelumnya dan tidak membuat masalah baru. Nah, dalam perjalanan pemerintahan kita dari pemilu ke pemilu misalnya, masalah lama tidak terselesaikan, masalah baru bermunculan. Masalah lama misalnya, masalah lama banyak dong. Dari persoalan konflik agraria tidak selesai, pelanggaran HAM tidak selesai, korupsi masa lalu tidak selesai. Itu tidak pernah diselesaikan, lalu muncul masalah baru dalam prosesnya. Ada pemerintahan baru, masalah yang dibuat pemerintahan sebelumnya tidak diselesaikan, muncul lagi. Jadi nanti akan ada satu titik di mana akan ada akumulasi permasalahan dan rakyat kemudian tidak tahu harus percaya pada siapa. Di titik itu saya berharap rakyat akan mulai berpikir, ya sudah, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Ketika tidak lagi yang bisa diharapkan, KPK katanya mau memberantas korupsi, 78 pegawainya terlibat pungli, lalu selesai hanya dengan ucapan maaf. Ke siapa? Kita harus percaya ke siapa? Kita menitipkan hak asasi kita pada aparatur negara, tapi dalam prakteknya banyak kekerasan dilakukan oleh aparatur negara. Lalu rakyat mau percaya pada siapa? Menitipkan rasa amannya pada siapa? Nggak ada lagi. Ungkapan tuh enak kita dengar ya, tapi menurut saya bukan bagaimana kita membangun narasi, tapi bagaimana berbuat. Kita tidak boleh membangun narasi memecah belah, narasi kita harus menyatukan. Iya, perbuatannya gimana? Perbuatannya menyatukan enggak? Kira-kira seperti itu gitu loh. Kalau narasi ini kan kita bisa membuat puisi paling indah di dunia ini, menyenangkan hati semua orang, membuat gembira, memanjakan telinga dan sebagainya, tapi rakyat di ujungnya tidak. Perbuatannya yang akan mereka uji. Itu yang saya lihat. Judi online masalah lagi.
Apa semuanya masalah gitu. Persoalan tambang belum selesai. Persoalan kaki lima itu dari tahun 70 sampai sekarang nggak pernah kelar. Persoalan judi mau online mau offline itu dari dulu tidak pernah selesai. Itu yang berubah kan cuma alatnya, toolsnya, teknologinya. Masalah sama kok. Itu apa? Sementara negara lain sudah bicara yang lain, kita masih itu aja. Dari tahun 70-an problem tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, tenaga kerja migran nggak pernah selesai. Dia cuma menjadi objek politik dibicarakan menjelang pemilu agar dapat dukungan suara dari mereka, menang, dipinggirkan lagi, begitu aja terus. Nah, saya takut begini. Sampai kapan batas kesadaran rakyat ini? Sampai kapan batas kesabaran ini akan berakhir? Ada batasnya nggak? Pasti ada. Oke, nanti misalnya betul dibilang Pak Hensa tadi, tanggal 1 Januari PPN 12%, bulan Februari kalau salah diralat ya, kalau tidak salah itu opsen pajak 66%, bulan Maret sudah masuk Hari Raya Idul Fitri segala macam. Di sisi yang lain ada situasi politik yang tidak kunjung nyaman, itulah. Nah, dolar sudah 16.000 lebih, gaji buruh naik 6,5% ya, yang secara serta merta juga akan mendongkrak harga barang. Nah, kalau itu semua terjadi dan di sisi lain ada instabilitas politik, ketegangan politik yang tidak berakhir, rusak. Berat buat rakyat, buat pemerintah, berat buat bangsa ini. Tapi niat baik itu nggak bisa datang dari yang tidak berkuasa. Harus datang dari yang berkuasa, harus datang dari mereka yang memegang tongkat komando. Nah, kalau kemudian tidak, kita lihat aja. Memangnya barang yang naik nanti cuma 1% harganya, kan enggak. Satu piring nasi ada telur ada bumbunya naik, telurnya naik, ada berasnya naik, kemudian ada minyak buat masak gas buat masaknya naik, ada semua naik, ditotali nanti lebih dari 1%. Nah, begitu juga upah buruh naik, pasti naik. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja, daya beli masyarakat pasti turun. Daya beli masyarakat turun, perusahaan akan mengurangi produksi, pengurangan produksi akan berdampak pada PHK massal, segala macam. Situasi ini cepat atau lambat akan segera terjadi. Cuma satu caranya untuk membuat bangsa kita melewati situasi ini, stabilitas politik. Dan itu tidak berjalan baik sampai hari ini. Stabilitas politik itu ditandai dengan apa misalnya? Banyak hal gitu loh. Tapi politik kita harus stabil begini loh. Tahun 98, 96, 97 ketika kalau saya salah dikoreksi Bang Roy ya, ketika bat itu naik gonjang-ganjing di sana, kita masih fine-fine saja. Thailand itu ya? Ya, Thailand kita masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Begitu dia masuk, di dalam instabilitas politik terjadi karena peristiwa 27 Juli. Nggak kuat. Antibodi kita sebagai bangsa, sebagai negara nggak kuat menghadapi goncangan bat yang sangat sepele itu. Tapi Singapura bertahan, Malaysia bertahan, Kamboja bertahan, Vietnam bertahan, kita enggak. Jadi stabilitas politik itu adalah antibodi. Antibodi kita ketika menghadapi virus-virus dari luar, krisis-krisis dari luar yang masuk. Kalau antibodi kita nggak kuat, rontok. Nah, kok saya khawatir ya, kayaknya antibodi kita lemah. Kenapa tuh? Konflik politiknya tidak berhenti. Pemilu tidak menjadi momentum berakhirnya pertikaian politik, perebutan kekuasaan, kompetisi, tidak. Pilkada tidak menjadi momentum berakhirnya pertarungan politik. Tidak, lanjut terus. Pilkadanya selesai, lanjut. Pilpresnya selesai, lanjut. Pelantikan lanjut terus. Ini mau sampai kapan? Kalau situasi ekonomi baik-baik saja, Pak Hensat,
Sebagai politisi, saya happy aja. Ini menarik nih. Setiap situasi politik tuh bagi saya selalu menarik. Tapi saya pikir, loh, kalau kemudian dia datang, harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial segala macam di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali, dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan, lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam. Antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Disparitas itu juga terjadi, Mas, ketika semakin tinggi, ketika rakyat juga melihat pendapatan rakyat makin rendah, daya beli rendah, sementara rakyat melihat ketidakadilan gitu ya. Betul. Ketika masih melihat mantan pengusaha goyang-goyang nari-nari dengan perhiasan yang luar biasa, kincrong-kincrong itu ada di X, lagi trending sekarang. Kemudian lihat tambang yang timah kemarin yang katanya merugikan negara 270 sampai 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun, sementara ibu-ibu pencuri yang dituduh mencuri buah-buahan waktu itu tahan 4 tahun, 5 tahun. Itu kan nggak adil, Mas. Ini yang dikatakan Mas Adian. Itu saya bukan ahli sosial dalam hal ini, tapi ini muncul dalam teknologi, muncul dan sekarang rakyat semua orang bisa mengakses X, bisa mengakses data, dan itu yang kemudian perbedaannya dengan 98 bisa kontrol, karena waktu itu Pak Harto bikin, Mas Aiman mesti ingat waktu masih di RCTI dulu, ada namanya TV pool, ya kan, dikumpulkan dulu itu gara-gara dulu salah satu menteri waktu itu bilang cabut gigi. Kemudian dikontrol. Pak Sarwono Kusuma. Ya, Pak Sarwono. Sekarang nggak mungkin lagi itu terjadi karena semua orang bisa mengakses, dan inilah keniscayaan teknologi yang kemudian bisa membuat, dan ini saya khawatir, Mas. Tadi Viti di depan tadi ada yang Garuda Biru tadi, itu akan membuat 22 Agustus kemarin itu baru prolog, baru preview. Apa yang saya peringatan darurat itu? Iya, peringatan. People power ini kalau enggak hati-hati orang yang berkuasa sekarang dan tetap memainkan seperti ini, kita tidak berharap. Ini ada tulisan-tulisan beredar di sosial media. Suatu saat si miskin tak akan memiliki apapun untuk dimakan kecuali si kaya. Ini mengerikan saya bacanya. Nggak ada lagi yang dia makan. Yang dia lihat orang kaya, ya itu yang dimakannya. Nah, saya takut gitu loh. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, dan saya bilang cukup. Itu tidak boleh terulang lagi. Apakah PPN diturunkan bisa mencegah itu? Apakah Opsen diturunkan bisa mencegah itu atau tidak? Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Sebentar sebelum ke saya kena, Inang, ada komentar soal itu? Iya. Tadi Bang Adian bilang kita harus punya antibodi politik yang kuat, politik yang kuat. Saya kalau ngelihatnya ada beberapa elemen ya yang bisa dinilai dari sisi politik itu adalah salah satunya kestabilan kita dalam berdemokrasi. Apapun yang dikatakan, kita harus mengakui bahwa kita telah melalui pilpres dan pilkada tanpa darah dengan damai. Itu harus diakui juga. Masih banyak kritik, tetapi kita sudah menjadi contoh bahwa kita masih dalam perbaikan, tapi demokrasi kita masih tetap utuh dan negara ini masih bersatu. Artinya, ya kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan masih bisa diperbaiki. Lalu soal ekonomi, kenaikan pajak, itu kan sudah dirancang dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya kalau nggak salah ketua panjanya juga dari PDI. Bisa nggak kita nggak masuk ke wilayah itu? Nanti kita sebentar. Nanti kita berdebat. Gini Bang, tadi kan bilang nanti kita nggak. Saya sudah bilang bahwa saya tidak mau berbicara tentang apakah naik turunnya pajak itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Tapi kalau dibawa pada cerita sejarah bagaimana PPN 12% itu, kalian siap tidak? Gini. Siap tidak? Gini. Siap tidak kalau kita masuk pada perdebatan wilayah itu? Begini. Nggak, sebentar dulu. Siap tidak? Benar nggak? Nggak, siap usulan tidak? Dari siapa? Siap tidak? Karena kalau kita bicara itu, saya bicara surprise loh.
Surat presiden. Bagaimana surat presiden itu dikirimkan? Siap nggak? Saya nggak mau bicara itu loh. Makanya saya bilang tadi sudah saya jelaskan, saya tidak mau menjawab apakah pajak itu turun selesai masalah tidak, nggak mau. Maksudnya surprise apa nih, Bung Adian? Memangnya bisa pembahasan undang-undang tanpa surat dari presiden, tapi kalau untuk balik kenaikan 12% itu? Iya dong. Bagaimana sih? Gini. Jangan gini. Karena bisa jadi bumerang. Kalau surat dari presiden sudah pernah menanyakan Pak Widodo, Joko Widodo, Pak Jokowi untuk salah satu yang paling penting. Kita ini bicara ngalor ngidul kemana-mana. Inti macaranya itu antibody kita ini penegakan hukum. Oke, gini. Penegakan hukum kita bahas, Pak. bukan hanya politik. 12%. Karena kalau kamu yang membuka ya. Karena politik. Kamu yang membuka itu ya. Dengerin. Ayo kita bahas. Sekarang giliran saya bicara. Ayo kita bahas. Sekarang saya bicara. Tunggu dulu. Ayo kita bahas sejarah pajak. Saya baru dapat kesempatan untuk bicara. Dengarkan. Bukan siap nggak? Dengarkan. Saya kasih koridornya, jangan bicara itu. Saya hanya biar nggak tambah panjang perdebatannya. Gini. Yuk kita bicara solusi dari masalah akan datang. Ini bukan kesalahan. Kalau kamu bicara dari pajak 12%, pemerintahan yang baru. Dari tadi saya sudah menahan diri untuk tidak bicara. Ayo kita buka. Begini ya, Bung Adian. Ayo kita buka. Anda kan mengaku sebagai aktivis 98 yang menjadi politisi, ya. Politisi yang juga pernah menjadi penguasa. Saya bilang ada beberapa elemen yang penting. Tadi beliau sudah membahas soal teknologi. Teknologi memang harus advance supaya kita bisa bersaing. Tetapi yang dibahas itu kan di masalah hilirnya. Hulunya itu adalah akses dulu nih terhadap teknologi, akses internet yang harusnya didapat oleh seluruh rakyat Indonesia, itu kan belum didapat. Kita pernah bahas tuh sama Mas Hensat waktu saya podcast. Ini nggak jadi karena dikorupsi. Dengerin. Ini kan kalau Pak Iman kalau mau bahas. Iya, enggak, makanya ini begini. Ingat ya, itu tidak keluar dari saya. Begini, ini kan kita bicara soal tanggung resikonya kalau kemudian saya buka-bukaan. Tadi teknologi. Ayo buka-bukaan. Saya mau bicara gini. Nggak apa-apa. Saya mau bicara soal Anda kan aktivis. Kalau ada surat dari presiden juga pernah tulis surat kepada DPR. Kenapa undang-undang perampasan aset koruptor mangkrak 11 tahun? Itu kan adalah akar dari masalah. Oke. Kita bahwa sebagai partai yang terbesar ya, jangan ngomong ngalor ngidul. Ini ada undang-undang perampasan koruptor yang juga diminta presiden kirim surat. Kenapa tidak dibahas? Satu persatu. Kenapa tidak? Kita pernah bahas itu. Karena ini adalah akar dari masalah. Nggak mungkin satu persatu kita bahas ya. Nanti kita bahas pajak 12%. Supaya Anda tahu, mau ngomong soal teknologi, korupsi, BTS, korupsi, ujungnya korupsi. Mau ngomong soal judi online, korupsi dari zaman Sambo ya, itu ada Satgas Merah Putih, ada bagannya. Sudah ketahuan itu bahwa memang ada judi online. Ada nama bandar-bandarnya, nggak usah disembunyikan, udah dibuka kok sama Mas Sugeng di IPW. Jadi it's not something new juga gitu loh Mas Roy. But kita harus sepakat dulu di sini. Kalau saya sih enak aja, buka aja, nggak ada. Iya, dan itu sudah tahu. Itu sudah tahu, sudah pernah dibuka, sudah pernah dibawa ke parlemen. 12% sesaat lagi kita akan kembali nanti antara Bung Adian dan sudah dapat. Nanti kita akan kembali saat lagi. Saya minum dulu tapi. Sesaat lagi. Kita mulai pajak 12%. Ini buka-bukaan. Ini bukan soal karena tinggal besok kan. Besok berlaku ini tanggal 1 Januari 2025. Tadi Inang yang kemudian membuka, betul ya Inang ya. Kemudian Bang Adian mengatakan, ayo kita buka, tapi bukan saya buka, begitu Bang Adian ya. Sepakat seperti itu. Jadi bahwa ada surprise, iya. Tapi Inang mau mengatakan surprise itu nggak akan jalan kalau DPR-nya nggak jalan, kurang lebih gitu kan? Silakan Inang. Gini. Masalah pajak itu tentu saja untuk satu pemerintahan yang baru tidak populer. Tadi juga Prof. Henry bilang kalau mau populer ditunda.
Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya itu waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kian Gi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Ya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%. Ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Oke, saya jawab boleh? Lalu saya bicara itu dari satu sisi ekonomi. Lalu tadi teknologi ini kan ngomong dari 2024 ke 2025. Nanti teknologi saya berikan kesempatan, tapi kita selesai satu-satu dulu. Silakan Bang Adian. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gue mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin bisa lebih banyak dari pajak. Satu-satunya, Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalau penjelasan dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian tadi Anda bilang Anda ini adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari ini. Itu out of context. Tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bung Adian? What is in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak. 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini. Ibu, itu lain soal. Karena gini. Kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi. Karena hukuman itu tidak tegak antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor. Dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama. Lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi gimana ceritanya APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau saling menyalahkan. Oke? Mau saling menyalahkan. Oke? Saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu bilang mau menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu.
kita bicara soal saya boleh jadi angin sejuk untuk menengah. Saya mau bicara dampak ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda berpikir politik? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap ekonomi kita? Ya ampun. Bang Eman, izinkan saya menjadi angin sejuk. Ini antara dua tokoh-tokoh senior saya, ada Inang, ada Bang Adian, yang kedua-duanya sangat saya hormati. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembedahan isu teknokratis terkait PPN, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali lagi ke pidato Presiden Prabowo ketika beliau dilantik di gedung DPR MPR. Beliau pada saat itu berkata, jangan kita sebagai sebuah bangsa berpuas diri terlebih dahulu, ongkang-ongkang kaki berbangga diri, karena sampai hari ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Masih ada rakyat Indonesia yang miskin, yang tidak memiliki akses ke pendidikan maupun ke fasilitas kesehatan. Maka daripada itu kita mengakui bahwa yes, ada PR yang belum terselesaikan, Bang Aiman. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang untuk optimisme. Kalau kita berbicara ruang optimisme, itu 100% harus berlandaskan data. Apa data yang hari ini kita lihat? Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia post-COVID, setelah COVID di tahun 2021 sampai 2023-2024 itu berkisar di angka 5%. Itu merupakan salah satu yang itu tidak menjawab problem kita berdua. Salah satu yang sebentar Bang, salah satu yang terbaik. Angka kemiskinan kita sekarang sudah menyentuh 9 bahkan bergerak ke bawah. Kemiskinan ekstrim di angka 1% dan kita targetkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo 0%. Sekarang kita masuk ke PPN. Dilema daripada PPN ini adalah sebuah koin dengan dua sisi. Di satu sisi penunjang utama dari penerimaan negara itu dari pajak 83%. Kalau kita bedah dari 83% penerimaan pajak, sekitar kurang lebih 20-23% itu berasal dari PPN. Kalau dirankingkan itu ranking kedua di bawah PPH. PPH kombinasi antara PPH badan maupun PPH 21 untuk karyawan maupun PPH lainnya. Itu ada ranking 2. Bahkan kalau di split itu kurang lebih angkanya PPN dengan PPH badan itu mirip-mirip angkanya. Sebegitu besar kontribusinya. Tetapi di lain pihak kami menyadari bahwa dampak PPN ini memang secara nature PPN pasti akan ditanggung oleh konsumen paling semua masyarakat Indonesia. Di konsumen tingkat paling akhir. Itulah nature lah PPN. Yang paling terefek adalah kalau kita berbicara persentil masyarakat, ada kelas atas, menengah, aspiring middle class, calon kelas menengah, kelas rentan miskin maupun kelas miskin. Yang tidak terpengaruh boleh dibilang itu hanya kelas atas. Mulai dari kelas bawah, menengah sampai kelas miskin itu semuanya terpengaruh. Nah, maka daripada itu kita perlu melakukan, pemerintah dalam ini melakukan mitigasi. Ini yang tadi bilang, antibodinya, Bang Adian. Ini yang mau gua ajak bicara. Bagaimana menanggulangi dampaknya, karena sudah terjadi defisit APBN 401 triliun. Oke, sudah ada 80 ribuan kira-kira PHK. Harga barang akan naik. Ini sudah akibat PPN dan sebagainya. Akan ada problem ke depan. Yuk kita bicara bagaimana cara menghadapi itu. Jangan bicara siapa partainya, siapa ketua panjanya. Begitu itu dikutik, oke, kita akan bicara yang lain lagi. Kenapa? Teman-teman kami di Banggar sudah datang menghubungi saya. Yan, ini berat. Jangan bicarakan itu, kita bicara mitigasinya. Kita bicara ini berat, gak ketolong kalau nggak pajak nggak naik. Tapi kalau begitu, oke, saya diam. Ayo kita cari ayo kita duduk sama-sama berpikir bagaimana menghadapi problem-problem ke depan, mitigasi dari kemiskinan dan dampak-dampak kenaikan pajak segala macam. Saya setuju. Tapi jangan dibuka lagi ketua panjanya siapa. Jangan dibuka lagi pemenang pemilunya siapa. Jangan dibuka, jangan. Kalau saya sudah diam, jangan dikutik-kutik. Karena saya juga ngerti persoalannya. Itu loh. Nah, saya lebih setuju yang dibilang dia tadi. Ayo kita bicara mitigasinya. Salah satu tawaran saya, antibodi kita harus kuat. Tawaran saya, ketegangan politiknya diturunkan. Tawaran saya, stabilitas politiknya ditingkatkan. Kenapa? Saya balik ke 96, 97, 98. Bukan membuka sejarah. Waktu krisis di Thailand dulu, sepele. Tapi jadi badai ke tubuh kita karena antibodi kita nggak kuat. Semua kembali ke mindset, Mas. Iya. Jadi artinya gini, kalau jejak digital yang disebutkan, Pak Prabowo juga punya jejak digital yang bagus ya. Artinya gini, ayo kita selain pajak, kejar koruptor, ya kan gitu. Beliau kan bilang, kejar koruptor sampai ke Antartika.
Nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Ya, koruptornya ada di antar kita kok gitu. Iya, ada di antara itu. Jadi jangan sampai kemudian malah timbul satu istilah di masyarakat, mari korupsi bareng-bareng Mas gitu. Itu timbul istilah Markobar. Mari korupsi bareng-bareng. Saya lanjutkan. Saya bicara. Saya lanjutkan sedikit saja, Bang. Inang itu sebetulnya ada salah satu solusi yang ditawarkan kan. Perampasan aset disahkan aja sehingga ada pajak 12%, ada perampasan aset, ekonomi kita bisa ketolong. Bukankah begitu? Iya, biar adil juga bagi rakyat. Silakan saya kan nonton nih. Ini kan narasi yang sudah berkali-kali ada di media sosial. Apa yang diucapkan oleh Bu perampasan aset tadi. Ya, perampasan aset, kemudian mengulik sejarah Ketua Panja. PP itu kan udah di media sosial, bahkan saya itu hafal karena saya ini pengamat media sosial. Dan yang muncul itu adalah buzzer-buzzer itu seperti itu. Yang bicara seperti itu. Makanya forum ini, makanya memang benar kita ini harus tadi memperkuat imunitas politik kita. Pertanyaannya caranya seperti apa, nanti saya tanyakan itu. Oke, ini kan nama program ini kan Rakyat Bersuara. Jadi saya rasa Bang Aiman, ini forum yang sangat penting di mana masyarakat ini perlu terinformasi dengan baik bahwa memang kalau bisa pemerintah itu mengambil keputusan yang 100% enak, nggak ada dampak negatif sama sekali. Alangkah mudah. Maunya begitu kan? Tugas pemerintah kalau memang dihadapkan dengan policy-policy yang seperti itu. Tetapi kan pada kenyataannya tidak. Maka daripada itu, di sini izinkan saya untuk meluruskan bahwa rakyat ini walaupun dihadapkan dengan realita akan ada kenaikan PPN 12% dari 11 menjadi 12%. Rakyat ini juga berada di tangan komando seorang kapten kapal yang tahu betul bagaimana cara menyetir kapal yang sebesar Indonesia. Yang pertama adalah mitigasi dari dampak pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. 3 hal Bang Aiman. Akan ada proyeksi seperti itu. Mungkin ada pelemahan daya beli. Itu sudah pasti. Karena kenaikan dari PPN itu pasti mempengaruhi daya beli. Itu nature of PPN. Itu tidak bisa didebatkan. Sorry Pak Aiman, ini yang saya setujui. Kita nggak usah bilang nggak berdampak. Berdampak kok. Berdampak pasti. Diakui. Mengurangi. Nah ini fair. Dia berdampak pada lapangan pekerjaan, pada harga barang dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengurangi? Pasti akan ada solusinya. Kita nggak ngerti nih solusinya apa. Yang saya tahu daya tahan tubuh kita diperkuat dulu. Nah saya mau cerita. Oke, buka track record media. Saya tidak pernah bicara pajak 12%. Bukan berarti saya setuju. Tapi teman-teman PDI Perjuangan di Banggar menghubungi saya, telepon saya berjam-jam menjelaskan kondisi keuangan bangsa kita. Oke, sangat bagaimana? Begini, 1, 2, 3 segala macam. Yan, kalau digas lagi, rontok ekonomi kita. Untuk itu, teman-teman coba kita hitung sama-sama mitigasinya bagaimana. Oke, baik. Tapi jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik, menyala kepala kita gitu loh. Ada 3 hal. Nah, ada 3 hal. Sebentar dulu. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ketok aja. Kita setuju, jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Sekarang benar sendirian. Kan tinggal sendirian. Ada, ya betul. Iya. Sekarang ya artinya jangan yang sendiri dianggap. Koalisi Indonesia Maju yang punya banyak partai itu bisa harus melakukan untuk perampasan aset ini dilakukan sekarang. Solusinya seperti apa? Ini PDIP udah jelas dukung gitu loh. Tetap sama kami Rakyat Bersuara. Oke. Kita bicara pernyataan penutup sekaligus juga solusi. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bung Henry Satrio. Silakan Bung Henry. 2025 itu kan akan ada berbagai hal yang terkait dengan perut masyarakat. Ada PPN, penyesuaian tarif pajak PPN 12%. Kemudian kita juga akan masuk ke Ramadan. Kemudian ada Idul Fitri, ada pembayaran hutang negara dan lain-lain. Sehingga memang kondisi keuangan kita, setuju dengan Bang Adian, mungkin saya tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada program bagus banget dari Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Yang itu sampai hari ini kan juga masih jadi misteri. Karena kabarnya Tiongkok akan membiayai
program makan siang bergizi gratis itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau Tiongkok membayar atau mendanai itu, mensponsori itu, Tiongkok dapat apa? Nah, itu belum pernah dijelaskan oleh pemerintah seingat saya. Tapi yang paling penting Mbak Nardian, di 2025 nanti, di awal 21 Januari 2025 itulah take off masa pemerintahan Pak Prabowo yang sudah genap berusia 100 hari. Apakah di Januari nanti akan ada reshuffle kabinet yang pertama, ataukah nanti di April misalnya setelah Lebaran? Tapi yang jelas saya mengharap di kuartal pertama 2025 mitigasi masalah-masalah ekonomi rakyat, perut rakyat, dan tentu saja stabilitas ekonomi harus terjadi. Bila tidak terjadi di kuartal pertama, berat di kuartal-kuartal selanjutnya. Saya mau tanya pada Anda, Bung Hensa. Kalau soal pilkada yang tidak langsung, apa pendapat Anda? Pilkada yang dipilih oleh DPRD, gubernur, wali kota, kemudian juga bupati dipilih oleh DPRD, bukan oleh rakyat lagi lah. Sebaiknya yang sudah diberikan kepada rakyat, hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat jangan lagi diambil oleh negara. Kalau hanya alasannya demokrasi yang mahal, ya sudah, jangan ada money politics. Kalau alasannya tidak ada money politics, demokrasi yang mahal, tolong jangan ada bansos. Sehingga memang disiapkan begitu saja. Rakyat memilih, rakyat bersuara, itulah yang terjadi. Maka demokrasi tidak akan mahal, tidak akan kacau juga. Karena menurut saya, bila sudah diberikan kepada rakyat, jangan diambil lagi. Rakyat sulit sekali mendapatkan mendapatkan haknya pada saat diperbolehkan menentukan kepala daerahnya. Jadi biarkan saja rakyat memilih. Oke, baik. Saya ke Bung Salvator, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terakhir yang mau kita sampaikan di penghujung tahun. Mau bicara soal PPN 12%, pilkada, atau soal apa? Di penghujung tahun, mari kita meluruskan bagaimana mensupport terkait penegakan hukum. Itu yang paling penting. Sebab kalau penegakan hukum benar-benar tegak, tidak dilencengkan, tidak kesana kemari, tepat sasaran, yang pasti negara akan sejahtera. Sekarang sudah seperti itu belum? Belum. Ya. Contohnya apa? Masih banyak, ada beberapa perkara yang kemudian putusannya seperti yang kita lihat bersama, yang bukan menjadi rahasia, dengan korupsi yang sebegitu besar. Ini di tingkat yudikatif, di tingkat Mahkamah Agung maksudnya? Tidak hanya di lembaga itu, ada beberapa lembaga lain. Misalnya apa? Contohnya? Yang perlu kita jelaskan di sini, contoh perkara yang kemarin yang baru diputuskan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah hakim, menjatuhkan vonis terhadap korupsi yang 300. Itu yang saya mau tanyakan. Apakah ini di lembaga yudikatif saja atau juga ada di eksekutifnya? Penegakan hukum, misalnya polisi, jaksa, penegakan KPK, hukum dan sebagainya. tidak bisa hanya satu lembaga, harus bareng-bareng dari baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, dan juga dari para advokat atau lawyer. Mari bareng-bareng kita godok untuk penegakan hukum ini. Dan sekarang menurut Anda masih jauh? Mudah-mudahan di 2025 membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Roy, silakan. Ya, sepanjang ini tadi kan kita harus mewaspadai apa yang akan terjadi mulai besok ya, tahun 2025. Mas Hensa tadi mengatakan tanggal 21 itu orang akan menghitung 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Kita harus memang punya kesepakatan, saya setuju Mas, kita menjaga betul pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan, dan jangan sampai juga terganggu justru oleh ordal gitu, orang dalam. Maksudnya? Ya, jangan sampai yang tadi dikatakan jangan-jangan musuhnya itu bukan ada di Antartika tapi ada di antar kita. Ya gitu. Saya pernah mengatakan yang harus diwaspadai termasuk yang sering memainkan clown teori itu. Teori badut. Ya gitu. Jadi seolah-olah bekerja tapi sebenarnya untuk mencitrakan dirinya untuk 2029 yang akan datang. Harus hati-hati Mas gitu. Yang kedua adalah jangan sampai kemudian ketidakadilan itu terjadi. Saya menggunakan kaos sekali lagi. Ini bukan ini untuk mewaspadai kita. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi yang tadi Bang Adian mengatakan 98 itu terjadi, itu pedih sekali rasanya. Tapi kalau tidak, mitigasinya tidak bagus ya, masih ada keadilan hukum terjadi. Masih ada mantan penguasa nari-nari dengan perhiasan yang mencolok. Dan kemudian di ruang ini Bang Aiman kan cerita. Dulu saya menjelaskan detail, saya duduk di kursinya Bang Hensa tuh. Saya menjelaskan detail bagaimana
orang nebeng yang kemudian sudah detail banget datanya, jelas betul pesawatnya apa, tipenya apa, tapi akhirnya diputus dengan hanya itu beda kakak, beda kartu keluarga. Come on gitu loh. Kenapa bisa terjadi keputusan sangat picik itu, kalau saya mau katakan itu, dari lembaga hukum yang tadi katakan Bang Fathor itu. Jadi artinya kalau hal semacam itu masih terjadi, ya kita harus siap-siap. Jangan, tapi sekali lagi 98 adalah yang sangat pedih. Jangan sampai people power ini terjadi lagi. Untuk bisa melakukan itu, Pak Prabowo kita harapkan bisa tegas memimpin bangsa ini. Dan jangan kemudian merasa terganggu, merasa terbelenggu, atau merasa disandra. Ya kan Mas gitu. Karena Sandra sudah punya suaminya yang diputus 6,5 tahun. Itu Sandra Dewi. Tapi tadi ada beberapa yang harus dijawab juga. Nanti dijawab oleh Inang. Kaitan ke 2029 Wapres dan lain sebagainya. Apakah seperti itu sebenarnya? Nanti tolong dijawab, masuk juga nanti Bung Astrio. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Inang silakan. Ini Mas Roy tadi lempar bola panas tuh. Mungkin ada yang mau dijawab, silakan Inang. Saya tidak menganggapnya bola panas. Jadi tadi kan kesimpulan 2020. Ini belum 100 hari udah bicara soal perebutan kekuasaan 2029 soalnya. Iya, kita tadi kan melanjutkan bicara mitigasi ya. Mitigasi itu bukan hanya dalam soal politik saja. Mitigasi terhadap korupsi penting sekali. Saya ini kan salah satu pendiri KPK yang melihat bahwa kita itu tidak bisa mencapai, mau dia upaya apapun, dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi, dari sisi sosial dan budaya, semua rusak karena masih ada korupsi di mana-mana. Mitigasi terhadap bencana juga. Kita berada di sini, saya ikut prihatin terhadap saudara-saudara kita yang masih terkena banjir dan longsor. Mereka tidak bisa merayakan tahun baru. Kenapa? Karena mungkin uang untuk memperbaiki dan untuk mitigasi itu dikorup juga. Jadi apapun masalah yang kita bahas di sini, baik secara teknologi tadi, mau secara politik, apakah antibody tergantung dari partai-partai politik? Saya pikir tidak hanya itu. Memang partai politik diberikan kekuasaan yang sangat tinggi di negeri ini ya. Namun apapun yang dihasilkan dari pilkada, pilpres dan pileg kita, itu kan adalah cerminan dari kita semua. Kenapa yang dipilih? Siapapun itu adalah hasil dari pilihan cara kita yang sepakat untuk berdemokrasi. Mungkin harus ditingkatkan pendidikan dari orang-orang yang memang selama ini masih paling rendah. Tapi Anda setuju IQ kita rata-rata masih 78. Ini penting, ini penting, ini penting nih Aiman. Karena gini, kita nggak bisa bicara demokrasi, nggak bisa bicara soal bagaimana kekuasaan itu bisa diprediksi kalau rakyatnya sendiri nggak paham. Nggak, ini kan sekarang Mas Roy tadi katakan, terus kemudian ada juga kemudian di X bahwa akun BUMN misalnya dan lain sebagainya, lalu kemudian ada juga misalnya soal apa namanya 2029. Perebutan kekuatan. Apa tadi Mas Roy bahasa gimana? Ya 2029. Nanti hati-hati. Nanti begini Mas. Pak Prabowo. Tahun 2029 ataukah tahun 2045 persoalan masih akan tetap sama kalau cara berdemokrasi kita masih belum menjadi lebih baik. Karena partai politik memegang besar sekali kuasa dalam hal ini, ya kan? Partai politik sendiri harus mengakui dalam indeks persepsi korupsi dari 98 tadi bicara tahun 98 ya, ada 3 yang bermasalah. Judicial system, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman pada waktu itu. Sehingga dibentuklah yang namanya KPK. Pada tahun 2020 dari itu 90 saya setuju Mbak Irma. Ya, yang tidak saya setuju adalah belum ada 100 hari itu sudah tampak kriak-kriak di dua pemimpin kita, RI 1 dan RI 2-nya pakai tas Mas Wapres gitu ya. Buka ini kan menunjukkan ketidakbersatuan. Mana rakyat suruh bersatu kalau kedua pemimpinnya saja tidak bersatu dan mereka saling nampak mau jegal-jegalan. Iya, Mas Roy kan ojo seuzon Mas. Enggak. Karena Pak Prabowo sendiri kan santai-santai dan damai-damai saja. Kita jaga Pak Prabowo. Nah, itu kan menjadi
duit tunggal, nggak bisa Pak Prabowo sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Jadi ini kan kita ini sebagai bangsa juga harus belajar melihat bahwa memang ini adalah pemimpin yang kita pilih. Ya kan, mari kita mitigasi supaya rakyat tidak menderita terlalu banyak. Kalau saya melihatnya ya, sekarang ini bukan hanya dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi, dari sisi budaya, dari semua sisi ini kita ini ketinggalan. Kenapa? Karena memang SDM-nya masih terlalu rendah. Saya ini kan aktivis, Mas. Betul. Iya kan, kerjaannya itu membelani rakyat. Sekarang ini kita bicara bagaimana supaya rakyat kita ini bisa lebih pandai, bisa lebih maju, karena kalau kita nggak bahas nih soal korupsi ini, yang dimiskinkan itu kan rakyat. Kenapa nggak dimiskinkan koruptornya yang dimiskinkan gitu loh? Selama ini kan rakyat miskin ini menjadi sangat rentan bahwa ada memang masyarakat yang tidak mampu, yang memang kalau tidak dibantu dia akan kelaparan. Ya, artinya dan ada kita tidak mau melihat yang harus ditingkatkan itu kita ya. tidak mau melihat anak-anak tertidur dengan kelaparan. Ya. Setidaknya kalau pagi-pagi ibunya tidak bisa kasih makan, dia bisa dapat makanan gratis 1 kali saja. Itu bisa membuat dia tidur dengan lelap daripada dia tidak makan sama sekali. Jadi itu program yang dibuat salah satu untuk mitigasi. Baik, terima kasih. Prof, silakan. Ya, tadi kan kita memahami bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ada defisit sekitar 500-an triliun kalau nggak salah begitu ya setahun ini. Kemudian kita harus bayar hutang tadi sekitar 1.300 triliun. Ini luar biasa. Makanya mau tidak mau memang pemerintah harus efisiensi. Termasuk salah satunya yang perlu, jangan rakyat dulu ya, tapi pemerintah efisiensi. Salah satunya adalah efisiensi gemuknya para kabinet. Itu bisa saja dilakukan. Kalau itu mau Pak Prabowo supaya kelihatan bahwa Pak Prabowo semakin kuat ya image-nya di masyarakat. Akan lebih bagus lagi kalau Pak Prabowo kemudian menunda kenaikan 12% PPN tadi. Mungkin dicarikan di mana cari dana-dana yang bisa dicarikan, termasuk dari para koruptor-koruptor itu, penyitaan pada harta-harta koruptor, atau mungkin juga menunda pula makan siang gratis tapi dengan kompensasi menunda 12% PPN. Kan begitu. Karena memang negara kita sedang tidak baik-baik saja, kenapa kita harus ngotot dengan dengan inefisiensi yang luar biasa. Nah, terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat penting, tapi tidak hanya di dunia fisik yang penegakan hukum. Dunia maya kita ini boleh dikatakan regulasi-regulasi Indonesia, regulasi kita yang kita buat, itu di dunia maya itu seperti nggak berlaku. Terutama kalau berasal dari tadi yang luar negeri atau yang anonim dan sebagainya. Nah, itulah makanya kenapa perlu adanya kedaulatan digital, supaya kekuatan fisik, stabilitas politik itu imun. Tapi kalau tiap hari dirongrong terus, diadu domba terus oleh media sosial, kemudian orang belajar di pesantren 2 jam mempelajari ilmu agama, tapi berjam-jam diajarin tentang pornografi, tentang judi online, tentang penipuan online, yang terus-menerus saya rasa yang paling banyak atau intensitasnya lebih tinggi itu akan lebih punya pengaruh besar. Apalagi ada algoritma di situ. Ya, maksudnya ini makanya saya tekankan, karena media sosial alamiahnya begitu ya, ketika buka sekali maka dia akan ditunjukkan terus. Iya, coba bayangkan. Misalnya saya punya anak bukan pesantren yang ngajarin itu tadi kan, anak saya belajar ngaji 2 jam, tapi kemudian dia buka HP selama beberapa hari, isinya bertentangan dengan itu. Kira-kira mana yang akan berpengaruh? Ya itulah, makanya kenapa negara perlu hadir di dunia digital, perlu hadir dalam kedaulatan digital. Di situ, Mas. Itu penting sekali untuk Indonesia masa depan. Silakan. Bung Aiman, semua kita yang berada di panggung ini hari ini, mungkin baju kita berbeda-beda, mungkin warna kulit kita berbeda-beda, mungkin juga suku, budaya dan agama kita juga berbeda-beda. Tetapi saya yakin kalau masing-masing dari kita dibelah, saya yakin isinya pasti merah putih. Maka izinkan saya mewakili Partai Gerindra di penghujung tahun 2024 ini mengirimkan optimisme
optimisme kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tahun 2025. Bung Aiman, tahun 2025 kita akan memasuki babak baru, di mana salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, resmi akan dimulai. Tanggal 3 Januari. Karena APBN-nya adalah dialokasikan untuk tahun 2025. Itu adalah sebuah program yang amat mulia. Untuk berapa juta itu? Untuk penerima manfaatnya masih sedang dihitung, tapi anggarannya adalah 71 triliun di tahun 2025. Itu benar ya, dibiayai oleh Tiongkok? Semua program makan bergizi gratis itu menggunakan APBN senilai 71 triliun. Dan itu adalah program yang dengan tujuan utama adalah memberi makan anak-anak kita agar anak-anak Indonesia dapat bertumbuh dengan cerdas, dengan produktivitas ekonomi yang baik, dan dapat bersaing dengan anak-anak Berarti negara manapun. berita bahwa makanan bergizi gratis itu dibiayai oleh Tiongkok salah dong? Jadi begini, semua program makan bergizi gratis itu yang paling diutamakan adalah nilai gizinya. Juga dengan skema kerjasama-kerjasama yang akan menginclude perekonomian lokal daripada masyarakat. Jadi ini akan menggandeng baik itu pihak-pihak swasta maupun ekonomi-ekonomi kemasyarakatan. Semuanya akan digandeng dalam stakeholders ini. Nah, terakhir adalah saya tambah dikit. Karena rakyat melihat jejak digital ini, Mas, harus hati-hati. Karena konsekuensi itu tidak ada makan siang gratis. Dan karena kalau kerjasama dengan Tiongkok, takutnya itu nanti kita harus mengikuti 9 atau 10 days line. Tidak ada. Itu makanya kalau itu pas program makan bergizi gratis 100% akan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Terakhir, Bung Aiman, saya ingin sedikit mengirimkan kembali optimisme bahwa walaupun ada potensi pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN, Partai Gerindra mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan untuk meminimalisir pelemahan daya beli tersebut. Sebagai contoh, penundaan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Jadi tetap di 11% untuk beberapa komoditas seperti gula industri maupun tepung terigu. Juga ada beberapa komoditas yang sama sekali tidak dikenakan PPN, seperti beberapa bahan sembako seperti beras, telur, daging, susu tidak dikenakan, maupun pendidikan dan juga kesehatan. Yang terakhir adalah insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat. Seperti contoh adalah diskon 50% untuk biaya listrik, token listrik untuk masyarakat tidak mampu. Per 1 Januari nanti ya? Per 1 Januari. Jadi kalau mau beli token tanggal 1 Januari. Dan jangan lupakan, Bung Aiman, pemerintah di dalam pipeline-nya juga saat ini telah menggodok bagaimana caranya kita bisa menaikkan nilai daripada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jika langkah-langkah ini diambil, maka insya Allah kalaupun ada dampak pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN, itu semua bisa dimitigasi, bisa diminimalisir oleh langkah-langkah tersebut. Yang terakhir adalah, Bung Aiman, efek kenaikan dari PPN 12% ini akan menyumbang pendapatan untuk negara. Kita mendukung pemerintahan, Partai Gerindra mendukung pemerintahan untuk mengalokasikan semua pendapatan ekstra tersebut untuk program-program yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti contohnya makan bergizi gratis, seperti contohnya Parlinsos. Parlinsos itu bisa berupa subsidi, baik itu listrik, BBM maupun LPG, yang akan mampu membantu semua tingkatan masyarakat, baik dari kelas menengah sampai ke tingkat yang paling miskin, termasuk bantuan-bantuan sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih Bung Aiman. Baik. Terakhir Bung Adian, silakan. Saya tuh sayang betul sama Republik ini. Kita semua sayang. Ya, kalau kemudian saya bercerita tentang 98 karena saya bertekad tidak boleh ada lagi peristiwa serupa terjadi, pemerkosaan massal, penculikan, sudah cukup. Biarlah itu menjadi kenangan buruk buat kami. Oke. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Saya tadi mau minta stop soal Perlinsos dan sebagainya, nggak usah kita omongin. Kenapa? Biarlah itu jadi domain kalian untuk mengerjakannya. Oke? Tapi tahu nggak bahwa dari semua problem ini tidak akan pernah bisa kalian lakukan sesuatu hal yang baik ketika situasinya tidak kondusif, ketika politiknya nggak stabil, ketika ketegangannya terjadi kemana-mana, ketegangan antar partai, ketegangan antara mereka yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, itu sebagus apapun kalian berupaya mitigasi, kalau kemudian stabilitas politik itu tidak terjadi, nggak ada gunanya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu potret 97-98 itu loh. Kalau tidak ada konflik politik saat itu, lewat kita seperti Singapura.
Seperti Vietnam, seperti Kamboja, cuma krisis 4-5 bulan selesai. Kenapa dia panjang? Krisis politiknya ikut di belakang krisis ekonomi ini. Kan ini begini loh Pak Iman. Krisis ekonomi mengawali lalu diikuti krisis politik, bermuara pada krisis multidimensial, atau dimulai krisis politik, lahir ketidakpercayaan investasi, muncul krisis ekonomi, bermuara pada krisis multidimensial lagi. Sama. Nah itulah pelajaran dari sejarah yang saya lewati. Oh jangan, ini berat bos, berat betul. Itu loh. Nah makanya saya tidak mau kotak-katik. Teman-teman di Banggar kontak saya, Yan situasi keuangan kita begini, berat, begini. Oke. Mitigasinya gimana? Coba pikirkan. Harus ada langkah yang kita buat. Tapi yang saya sampaikan, mau kayak apapun, oke, stabilitas politiknya ciptakan. Itu makanya Soeharto dulu lebih mengedepankan stabilitas politik dibandingkan stabilitas ekonomi. Hanya jangan ganggu PDIP. Bukan, karena kalau kemudian stabilitas politik terganggu, stabilitas ekonomi pasti rusak. Itu loh. Nah, dalam situasi begini, ketika stabilitas politiknya tidak terjadi, mau kayak apapun hebatnya rumusan mitigasi nggak jalan. Itu loh. Nah, yang saya sampaikan, rumuskanlah mitigasinya. Situasi kita berat. Kedua, redakan ketegangan. Dengan kelompok yang sana, dengan kelompok yang sini, dan kelompok yang kesini. Kenapa 10 tahun pemerintahan Jokowi meninggalkan banyak jejak dendam yang belum selesai? Pilkada meninggalkan banyak jejak dendam yang belum selesai. Pilpres menciptakan banyak jejak luka yang belum selesai. Nah bukan PDI perjuangannya maksud saya, tapi dendam-dendam luka-luka ini kita obati sebelum kita masuk pada momentum ekonomi yang sangat berat. Terima kasih. Ada tambahan dikit lagi mungkin karena tadi cukup. Oke, dikit aja tapi silakan. Jadi menurut saya ada permasalahan yang bukan sedikit selalu dilupakan oleh pemerintah saat ini tentang komunikasi. Makanya tadi saya tanyakan kan, ini benar nggak dibiayai oleh Tiongkok? Maksud saya kalau memang dibiayai, sampaikan. Saya udah dibantah tidak? Belum dibantah. APBN 71 triliun, betul demikian? Nggak dibantah. Nggak ada kaitan. Kan pertanyaan saya adalah apakah benar bahwa makan siang bergizi gratis dibiayai oleh Tiongkok? Kalaupun benar nggak apa-apa, tapi diomongin aja supaya masyarakat juga tahu apa kondisinya bangsa ini hari ini. Kalau tadi Bang Adian, Inang sudah menyampaikan, Mas Rio juga sudah menyampaikan, memang kondisinya ekonomi kita berat. Uang kita berat, kita nggak punya uang, ya udah ngomong aja. Rakyat Indonesia menurut World Giving Index itu dermawan nomor 1 di dunia. Jadi artinya kita oke kalau diminta membantu negara, tapi komunikasi yang benar. Jangan ada yang tidak transparan dan ditutup-tutupi. Kalau memang harus dibantu, bilang ke rakyat, kami perlu dibantu, negara ini perlu dibantu, rakyat akan bantu. Saya yakin itu. Datanglah dengan kerendahan hati pada rakyat, pasti rakyat bergerak. Itulah maksud saya. Jadi ini memang merupakan salah satu dampak diplomasi daripada Presiden Prabowo, di mana banyak sekali memang negara-negara yang membuka diri untuk membantu mensupport program-program dari pemerintah Indonesia, apapun itu programnya. Tetapi yang pasti satu hal, program makan bergizi gratis 100% adalah program dari pemerintahan Indonesia dengan alokasi anggaran 71 triliun dengan standarisasi ketat yang akan diatur oleh pemerintahan pusat dalam. Jadi tidak dibiayai oleh Tiongkok ya? Gizi nasional. Kalau memang ada pihak-pihak eksternal yang ingin membantu, maka Indonesia tidak akan menolak. Tetapi dengan catatan, Indonesia tidak bisa disetir, diatur oleh pihak manapun. Ini 100% merupakan kedaulatan dan program dari pemerintah Indonesia. Ya, terima kasih Rio. Saya tambahkan ya gini ya. Stabilitas politik itu gini salah satunya. Kok gua ngerasa PIK ini bakal lebih rame deh. Selesaikan. PIK itu Pantai Indah Kapuk maksudnya. Ya, setuju. Selesaikan. Itu bagian isunya maksudnya, bukan orang yang ke sana. Orang sana kan ramai emang. Bukan, ya isunya. Dan ini gini, kalau ketemu momennya dengan harga barang naik menjelang Lebaran, meledak. Nah, ini yang gue maksudkan, stabilitas politik itu bukan cuma persoalan partai ya. Hal yang paling kecil yang dirasakan nurani gitu lah. Ya. Kenapa kalau tidak kalian selesaikan, mau sekecil apapun bara itu jadi api.
Makanya saya bilang yang spanduk yang flyer yang bertebaran di sosial media yang tadi saya bacakan itu mengerikan sekali. Rakyat sudah tidak ada lagi yang bisa dia makan, tinggal si kaya yang akan dia makan. Jangan kejadian. Terima kasih. Oke, baik. Dan pemirsa, perjalanan 2024 diawali dengan gegap gempita pemilihan sepanjang tahun. Panggung demokrasi menyala dengan kepulan asa hingga suara rakyat yang menggema. Gerakan perlawanan berorkestrasi mencari keadilannya, melawan kesewenang-wenangan yang konon diciptakan. Besok kita akan mulai hari yang baru. Ada banyak tanya soal nasib kita, tapi sejuta harapan tak layak berhenti atas nama bangsa. Selamat tahun baru 2025. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam. Thank you, Bang.